Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Shalom saudaraku, hari ini kita memasuki hari yang ke-11 di tahun 2023. Saya berharap agar Bapak Ibu Saudara tetap semangat menjalani 354 hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin di tahun 2022 yang lalu, tidak semua kita mengalami jalan yang mulus. Ada kegagalan yang harus kita hadapi, baik dalam perjalanan hidup ini maupun perjalanan iman kita. Apapun kegagalan yang kita alami di tahun 2022, jangan membuat kita patah semangat. Itu bukan akhir segalanya. Ayo bangkit lagi. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita untuk menggapai impian bersama dengan Tuhan, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Jangan biarkan orang lain menghentikan langkah kita dengan kata-kata negatif mereka. Pandang kepada Tuhan dan yakinkan diri kita bersama dengan Tuhan, sumber kemenangan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita pasti sudah sangat akrab dengan ayat ini. Hati yang gembira adalah obat. Itu adalah hal yang sangat benar. Tetapi bagaimana dengan semangat yang patah mengeringkan tulang? Ada dua peran atau fungsi tulang yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu sebagai penopang seluruh tubuh kita sehingga kita mampu berdiri, berjalan, dan beraktivitas. Tulang juga melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita seperti jantung, paru, hati, otak, dan lain sebagainya. Tulang yang kering akan mudah rapuh, mudah patah, dan menjadikannya tidak dapat menopang tubuh kita dengan baik serta tidak mampu melindungi organ-organ tubuh kita dengan baik. Sama seperti tulang yang kering yang tidak mampu menopang dan melindungi tubuh kita, semangat yang patah akan membuat kita lemah dan tidak mampu menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjuangan, sebuah perlombaan iman. Kita sudah memulainya dengan baik ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu adalah sebuah langkah awal. Kita masih harus terus berjuang dan berlomba hingga garis finish dengan iman yang masih harus terjaga. Kita akan terus diperhadapkan dengan tantangan, dengan permasalahan, dengan pergumulan yang datang silih berganti. Karena itu jangan patah semangat. Fokuskan iman kita kepada apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita jadikan fokus akan mempengaruhi kita. Kemana perhatian kita berpusat, ke sana segenap energi kita akan terkuras. Berfokus pada sesuatu yang berantakan membuat diri kita disergap kejengkelan, kekecewaan. Berfokus kepada kekhawatiran membuka jalan bagi ketakutan. Berfokus pada kegagalan akan menghancurkan semangat. Berfokus pada besarnya persoalan akan melumpuhkan daya juang kita. Jangan biarkan kegagalan di tahun yang lalu menghentikan langkahmu untuk terus berjuang. Jangan biarkan kata-kata negatif orang lain menghentikan langkahmu untuk menggapai impian bersama dengan Tuhan. Fokuskan diri kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita.
melangkah dengan iman selangkah demi selangkah, karena tangan Tuhan selalu memegang hidup kita. Jangan patah semangat. Semangat yang patah membuat kita tidak mampu berdiri tegak dan berjalan menghadapi tantangan kehidupan. Semangat yang patah juga akan membuat hati kita tidak terlindungi dan mudah merasa tersakiti. Semangat yang patah akan membuat kita lemah dan merasa tak berdaya, bukan hanya secara mental, tetapi bila itu terus-menerus terjadi, bukan mustahil menjadikan fisik kita juga menjadi lemah, mudah sakit, dan tak berdaya. Penulis kitab Amsal mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangat akan mampu menanggung persoalan demi persoalan. Hati yang semangat akan membuat kita kuat dan memampukan kita menanggung penderitaan seberapapun beratnya. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahwe ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahwe mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan Dia memberikan semangat kepada kita. Seperti seorang bapa yang berkata, "Ayo anakku, kamu bisa bangkit dari kegagalanmu. Kalau kamu tidak bisa berlari, aku akan memegang tanganmu dan menemanimu melangkah selangkah demi selangkah di hari-hari di tahun 2023 ini." Jangan fokus kepada kegagalanmu. Jangan fokus kepada apa kata negatif orang lain. Fokuslah kepadaku dan aku akan menjadi sumber kekuatanmu. Mari saudara, tetap semangat. Ada pengharapan besar yang menantikan kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa menjalani hidup ini dan tetap tegak pada akhirnya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki Tuhan yang hebat seperti Engkau, yang tidak pernah membiarkan kami gagal begitu saja. Engkau tidak membuang kami saat kami gagal, namun Engkau mengangkat hidup kami, dan Engkau tetap berencana sempurna bagi hidup kami. Tuhan, ini kami. Ampuni segala kegagalan kami, ampuni segala kebodohan kami. Kami tidak mampu menghadapi hari-hari kami sendiri. Karena itu Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami selangkah demi selangkah, untuk kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan, untuk kami dapat meraih kemenangan yang Tuhan sedang sediakan bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk terus bersemangat setiap hari, menjalani hari-hari di depan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, pegang tangan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Namun buktikan kepada Tuhan dan semua orang bahwa kita sudah belajar dari kegagalan kita, dan kita tidak akan pernah gagal lagi karena kita sedang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.